Pendakian gunung bukan hanya tentang mencapai puncak. Ia adalah perjalanan pulang kepada diri sendiri. Ada lelah yang tak terlihat, ada doa yang diam-diam menguatkan. Puncak bukan selalu tentang ketinggian, tapi tentang bagaimana kita bertahan sampai akhir perjalanan. Perjalanan kami dimulai dari Garut Kota, pagi yang sederhana dengan semangat yang luar biasa. Kami berlima berangkat, menunggangi 3 sepeda motor, membelah jalan, ditemani udara pagi dan obrolan ringan penuh tawa. Tidak ada yang terburu-buru dari kami, karena sejak awal kami tahu ini bukan tentang cepat sampai, tapi tentang menikmati setiap prosesnya. Oh iya, kami berlima di sini, diantaranya ada Pak Bos Akew, Coach Agung, Roni, Dudin, dan saya sendiri. Sejujurnya, kami sudah lama tidak naik gunung dengan niatan main seperti dulu, tanpa terikat pekerjaan ya. Padahal sebenarnya kami cukup sering loh ke gunung, hanya saja dalam peran dan tanggung jawab. Hari ini, kami hanya ingin bernostalgia, menghidupkan kembali cerita lama yang pernah kami jalani bersama. Semoga saja hobi ini bisa terus berlanjut ya. Gunung yang akan kami daki hari ini adalah Gunung Canar dengan ketinggian 2083 mdpl. Bukan Gunung Canar Tasikmalaya, tapi ini Gunung Canar Garut. Gunung yang masih sangat baru, diresmikan pada tanggal 25 Desember 2025. Gunung muda dengan panorama Talaga Bodas yang menawan. Gunung ini masih satu punggungan dengan Gunung Sagara, terletak di Desa Sukamenak, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. Dan uniknya, jalur menuju ke sini masih satu arah dengan Talaga Bodas. Nah, sekitar 30 menit kemudian, kami tiba di parkiran Gunung Canar. Jam berapa ini, Pak? Jam berapa? Nggak di base camp jam berapa? Sekarang jam setengah 9. Perjanjian jam berapa, Pak? Perjanjian kita berangkat 3:30. Berhubung dari bapak-bapak yang lain pada ngaret, ya. Saya ngaret teh. Jadi mengutamakan safety. Oh. Makan dulu. Sekarang go to base camp. Perjalanan kami belumlah benar-benar dimulai. Dari parkiran, kami harus berjalan kaki menuju base camp. Dan jujur saja, kami sempat shock. Karena baru mulai jalan, kami langsung disuguhi tanjakan perkebunan yang cukup bikin kaget. Hari ini, matahari terasa terik. Langkah kami masih kaku, dan nafas langsung dipaksa untuk kerja. Tapi anehnya, semua itu terasa nikmat. Udara masih sejuk, meski matahari terik. Hamparan perkebunan terbentang indah, membuat setiap langkah terasa layak untuk dijalani. Oh iya, di parkiran tadi, semesta mempertemukan kami dengan 2 saudara baru, namanya Della dan Vera, 2 pendaki perempuan dari Tasikmalaya. Awalnya hanya sapa-sapa dan ngobrol-ngobrol ringan, tapi tanpa rencana, kami berjalan dalam satu cerita. Begitulah gunung, kadang datang berlima, pulang nambah banyak saudara. Sekitar 15 menit berjalan, kami akhirnya tiba di base camp Gunung Canar. Kita hari ini sedang berada di base camp Gunung Canar ya. Ini posisinya sedang di tempat registrasi. Hari ini tanggal 16 Februari kita akan melakukan pendakian bersama tim rombongan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Estimasi kurang lebih kalau untuk kita paling 1 jam ya. 1 jam sampai puncak ya, bisa. Oke. Kita mau tanya-tanya nih seputar tentang base camp Gunung Canar. Untuk harga tiketnya untuk TikTok berapa, Kang? Harga sebenarnya untuk TikTok camp sama saja ya.
Untuk saat ini tidak ada regulasi khusus, jadi disamakan di 25.000 per orang. Itu sudah termasuk asuransi dan sebagainya. Kelihatan nggak? Oh ya sip. Nah, terus untuk persyaratan pendakiannya apa aja, Kang? Yang pasti bawa duit ya. Iya. Yang pasti harus bawa identitas juga, karena kan ada asuransinya. Sehat tentunya dan memenuhi membawa peralatan standar pendakian yang normal. Terus di sini ada pengecekan juga nggak, Kang? Pengecekan untuk sampah pastinya. Kita ada pengecekan sampah, makanya kita data semua. Begitu turun sampahnya harus sesuai dengan apa yang dituliskan oleh teman-teman pendaki. Siap. Kalau misalkan ada sampah yang ketinggalan di atas, apakah ada konsekuensinya, Kang? Pastinya dong. Konsekuensi utama itu ada sanksi denda 500.000 per pelanggaran. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk sampah, tapi pelanggaran lainnya pun, baik itu pelanggaran asusila, pelanggaran etika dan sebagainya, itu sama kena sanksi denda. Gitu. Atau mungkin pelanggaran sosial, sanksi sosial, entah itu disuruh kembali lagi ke puncak untuk mengambil sampahnya dan sebagainya. Ayo. Dan akhirnya, perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Oh iya kawan-kawan, di basecamp Gunung Canar ini juga sudah tersedia tempat camping, warung sederhana, musola, dan toilet. Tempat kecil, tapi cukup untuk memulai perjalanan dengan tenang. Jalan setapak membawa kami masuk lebih dalam. Kadang, kami berhenti sejenak. Bukan karena lelah. Katanya sih cuma atur nafas. Padahal, sesak nafas. Ternyata sanggup, guys. Jalannya. Ini dari basecamp ke pos 1 udah mulai mantap. Kita coba lagi ya. Di jalur awal ini belum ada drama, belum ada perjuangan, yang ada hanya langkah santai dan hangatnya kebersamaan. Dan sekitar 15 menit perjalanan, akhirnya kami tiba di pos 1. Teman-teman sekarang udah di pos 1 Gunung Canar. Dan dari basecamp ke pos 1 itu cuman 5 menit doang ternyata. Oke Kakak Hung, anjir. Kita wawancara satu orang. Kesan-kesan. Nah, ini Bapak ini dulu ya, selaku pelatih kita. Pak, gimana kesan-kesan ini? Capek, aki-aki mah perlu dibetot traktor. Tipu. Oh, mau nafas bako mah. Aduh, anjing. Tipu. Nah, jadi untuk yang sudah usia senja, yang ngebako nanti ripuh. Nah, ini kita ke Kang Bongkeng. Jadi ternyata lumayan ya. Tapi saya sebagai sweeper di belakang jadi agak santai, jadi menyesuaikan aja yang di depan. Kalau yang di depannya lambat, Kalau di depannya lambat saya mendorong. dengan cara seperti apa mendorongnya? Paling diam sejenak. Duduk dulu istirahat. Diam lagi, seperti itulah. Oke. Nah, ini ada Teman-teman dari mana? ada dua. Ini kita nemu di jalan. Kita bertemu di pendakian Gunung Canar. Kenalin. Teteh, namanya siapa Teteh? Aku Dela, halo dari Tasik. Dari Tasik. Oke. Siapa namanya Nes? Nama aku Pera. Adela, Pera. Anjir, 2A langsung. Itu percumanya gagal kawin teh. Kesan. Pendakian bareng kita nih, first time. Seru banget terus Dilanya. minusnya itu sih. Nungguin yang jompo-jompo, orang tetap jompo. Itu kesan-kesan pendakian bareng kita di Gunung Canar. Mantap. Balik aku hitik anak. Cuman mantap ternyata. Ini TL kita. Ada Oni Ferguson. Da Costa. Jadi gimana kesan-kesan ini? Kesan-kesan untuk naik gunung untuk hari ini sangat melelahkan sekali. Sangat lama mau kolot ripuh. Dan bisa kalian saksikan ini outfit kekinian. Anjir.
Oke, kita lanjut ke pos 2. Ayo. Dari pos 1, perjalanan kami lanjutkan. Langkah masih santai, tapi jalur mulai berubah. Dan kami pun tiba di satu titik yang sering disebut pendaki sebagai pintu rimba. Di sepanjang jalan menuju pos 2, kami melewati batang pohon yang tumbang, akar-akar menjalar, membuat jalur sedikit licin. Sesekali sepatu kami terpeleset kecil, tapi justru itulah ceritanya. Suasana tetap santai, ada yang mulai nawarin minum, ada yang pura-pura kuat, ada yang diam, tahu-tahu sudah jauh di depan. Namanya juga perjalanan fun. Dan setelah sekitar 20 menit berjalan, menyusuri hutan yang makin terasa hidup, akhirnya kami tiba di pos 2. Kita sudah sampai di pos 2 Gunung Canar. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 10 menit. dan kita langsung ke pos 3. Ayo. Kami melanjutkan langkah pada perjalanan yang mulai berubah wajah. Namun kali ini, segalanya terasa berbeda. Tanjakan tak lagi ramah. Ia memanjang, seolah ingin menguji niat dan keteguhan kami. Napas mulai berat, dan langkah tak lagi ringan. Jalur terasa lebih nyata, lebih sunyi dan lebih dalam. Kami kini lebih sering berhenti, bukan untuk menyerah, tapi untuk berdamai dengan lelah. Trek yang tak hanya menguji tenaga, tapi juga hati, tentang sabar yang dipanjangkan, tentang ego yang dipatahkan, dan tentang keyakinan yang harus terus dinyalakan. Hutan semakin rapat, suara langkah menjadi doa, dan setiap hembusan nafas terasa seperti perjuangan. Gunung tak pernah meminta kita kuat, ia hanya meminta kita terus melangkah, meski pelan dan meski lelah. Hingga akhirnya, di antara sunyi dan perjuangan panjang itu, kami tiba di pos 3. Yo guys, sekarang kita ada di pos 3 dari pos 2 tadi itu sekitar 30 menitan lah. 20 sampai 30 menit. Sekarang kita akan menuju pos 4. Tadi pos 4 itu kurang lebih 30 menit. Ayo. Perjalanan kembali dimulai. Langkah demi langkah meninggalkan pos 3. Oh iya kawan-kawan, pada pendakian kali ini, kami hanya tektokan saja. Namun, meski hanya tektokan, semua sudah kami siapkan dengan matang. Fisik, logistik, mental, dan yang lainnya. Kami bawa seimbang dalam setiap langkah. Langkah terus berjalan, napas mulai berat, namun semangat tetap terjaga. Dan akhirnya, kami pun tiba di pos 4. Oke guys, kita sudah sampai di pos 4. Sebetulnya ini pas mau berangkat ke pos 5, kita udah istirahat dulu, udah makan dulu, udah makan gehu dulu, lanjut kita ke pos 5. Ayo. Kita ke pos 5. Oh iya kawan-kawan, pos 4 ini merupakan area camp Gunung Canar. Di sini ada area camping yang lumayan luas. Ada warung juga, ada musola, dan toilet. Nah, dari pos 4, perjalanan belum selesai. Kami kembali melangkah, menembus jalur yang makin terasa sunyi. Udara semakin dingin, angin mulai berbisik pelan, membawa kabut yang turun perlahan. Langkah terasa lebih berat, tenaga mulai diuji, namun satu tujuan, masih lama terus naik. Kabut kini makin tebal, pandangan terbatas, namun justru disinilah mental benar-benar diuji. Oke guys, kita perjalanan dari pos 4, pos 5. Treknya sudah mulai menanjak. Nah, ini yang di belakang pun sudah mulai kewalahan. Nah, di trek seperti ini kita tuh wajib memilih jalur karena licin juga. Dan juga atur nafas kita supaya tidak cepat lelah. Perkiraan tuh dari pos 4 ke pos 5 itu sekitar 30 menit.
Nanti dari pos 5 ke puncak itu 15 menit. Jadi tunggu kita di puncak. Dan setelah perjalanan panjang itu, akhirnya kami tiba di pos 5. Baik guys, kita sedang berada di pos 5 menuju ke puncak. Dari pos 4 ke pos 5 cuman 10 menit. Informasi Gunung Canar itu cocok buat pemula. Ternyata landai-landai ya teman-teman. Cocok banget. Cocok banget. Rekomendasi banget. Gimana teman-teman, cocok banget gak? Cocok banget. Pos 5. Ayo. Dari pos 5, langkah kami berubah. Lebih pelan, lebih dalam, dan lebih penuh tekad. Inilah jalur menuju puncak. Jalur terakhir dari sebuah perjalanan panjang. Angin kini menusuk lebih dingin. Kabut menari di sepanjang jalur. Alam seperti ingin menguji seberapa kuat kami ingin sampai. Setiap langkah terasa berat. Napas kami tersenggang, kaki mulai goyah, namun hati menolak untuk menyerah. Tak ada lagi percakapan panjang, hanya suara langkah untuk melawan lelah. Karena kami tahu, puncak bukan hanya tentang ketinggian, tapi tentang bertahan sampai akhir perjalanan. Langkah terakhir, tanjakan terakhir, dan akhirnya kami berdiri di puncak. Sunyi, dingin, namun penuh rasa. Lelah terbayarkan, namun lebih dari itu, kami pulang membawa cerita. Treknya lumayan. Bisa lah. Kita buka open trip ya di sini ya. Jangan lupa bareng kita kalau mau ke Canar. Ntar info-info kita kirim di link ya. Oke? Say, kesan-kesan sampai puncak. Capek. Kesan-kesannya. Ternyata walaupun treknya sedikit agak menanjak tapi banyak bonusnya. Buat tiga buat pemula. Worth it banget. Pokoknya untuk teman-teman yang mau ke Canar datang aja ke sini ya. Murah meriah dan treknya juga oke. Pak TL gimana? Pokoknya mantap. Mantap. Dan mantap. Kesan. Itu. Ganteng. Tapi pemula ini worth it sekali. Gak usah punya pengalaman naik gunung, gak perlu. Asal punya niat aja. Puncak Gunung Canar.